Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita boleh mengucap syukur. Senantiasa itu saya sampaikan, kita harus boleh mengucap syukur ketika Tuhan masih memberi kesempatan waktu di dalam perjalanan hidup. Perjalanan hidup. Ketika kita perjalanan hidup ini, kita butuh tuntunan. Dan seperti apa yang menjadi kepujian? Biarlah tangan Tuhan yang kuat itu yang menggandeng kita, yang memegangi kita, selalu menuntun di setiap perjalanan hidup. Amin. Kita butuh apa? Kasih Tuhan. Kita butuh apa? Butuh jalan kebenaran. Jangan sampai dalam segala kehidupan kita ini hanya suka-suka manusia daging. Tema minggu ini apa? Daya juang yang maksimal. Artinya, mencari Tuhan, mencari kebenaran harus dengan apa? Maksimal. Maksimal itu mengandung makna ora setengah-setengah, ora leda-lede. Namun Tuhan inginkan satu kehidupan setiap kita, terlebih kita masuk di zaman akhir. Zaman akhir ini zaman semakin, kehidupan dunia bukan semakin membaik. Ya. Tapi Tuhan akan senantiasa menuntun setiap langkah-langkah perjalanan hidup kita ketika kita benar-benar ada di dalamnya, di dalam kebenaran itu. Maka tema ini terus mengacu kepada setiap kita ketika kita masuk di zona zaman akhir supaya kita berjalan bersama, berjalan dalam kebenaran. Ya. Untuk itu Bapak Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari kita singkapi dalam segala kehidupan. Mencari kebenaran di zaman akhir ini harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh hati. Harus diusahakan, harus diupayakan dengan segenap sepenuh hati. Ya. Ketika kita melangkah, ketika kita mengerjakan, ketika kita mau terus hidup dalam kebenaran dengan berusaha semaksimal mungkin, maka perjalanan supranatural ilahi akan ada dalam kehidupan kita. Supranatural rohani. Kita akan menemukan hidup yang selaras dengan kehendak Tuhan. Sehingga dalam hidup ini kita ada dalam tuntunan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika kita rindu, ketika kita mau melangkah, ketika kita mau terus berjalan dalam kebenaran. Ya. Artinya kita ini harus benar-benar mau. Ya. Yaitu apa? Kita harus mau melangkah. Meninggalkan, menghilangkan ego manusianya. Ego manusia duniawi. Tinggalkan. Ketika kita mau meninggalkan ego, saya yakin dan percaya, Tuhan akan menyertai, Tuhan menuntun, Tuhan memampukan kita. Jangan merasa diri, wah aku tidak bisa Pak. Tuhan yang akan memampukan. Ego manusia itu seringkali muncul dalam pikiran, dalam daging. Apakah hanya sebatas itu saja harus meninggalkan ego? Untuk kita terima, untuk kita akan dalam tuntunan kebenaran yang maksimal, bukan seperti itu saja. Dalam benak pikiran manusia kita seringkali muncul
pembenaran diri ini seringkali ada dalam pikiran. Ketika manusia itu merasa paling benar, sudah paling bisa, paling mengetahui, mesti harus tanda tanyanya besar. Ya. Tuhan tidak suka kehidupan pola pikir manusia yang muncul. Pembenaran diri muncul. Aku tidak seperti itu, aku ngene yang ngene. Pembenaran diri itu memiliki pendapat manusia daging itu, namun tidak bisa diingatkan, tidak bisa ditegur. Ya. Bagaimana itu akan selaras dengan kehendak Tuhan? Tidak mungkin kalau tidak ada perubahan. Pola pikir, pembenaran diri ini harus benar-benar dibuang. Ya. Selanjutnya, untuk kita masuk di dalam mengejar kebenaran yang maksimal, tinggalkan zona nyaman. Zona nyaman kehidupan dunia daging. Zona nyaman itu hanya sebatas ada di pelupuk mata. Kesenangan mata, kesenangan dunia. Hidup jemawa. Durak mudeng bahasa Jawa. Tapi Kostep sudah golek iya. Ya harus benar-benar ditinggalkan, ditanggalkan. Zona nyaman ini tidak akan membawa kebaikan kalau kita tidak benar-benar di dalam Tuhan. Zona nyaman kehidupan dunia, hidup jemawa ditinggalkan. Nyamanlah bersama Tuhan. Jangan nyaman merasa dirinya ini sudah segala sesuatu. Ya. Selanjutnya, ketika kita rindu untuk mengejar, untuk mencari kebenaran yang maksimal, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Rendahkanlah diri untuk dibentuk oleh Roh Kudus. Ketika kita ada kerendahan hati, dan di situ ada pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kudus itu ada di dalam hati, bukan di pikiran. Ketika Roh Kudus memimpin, maka setiap kita akan memiliki hikmat. Ketika hikmat itu berjalan, maka kita bisa memilah. Memilah itu apa? Membedakan. Mana ini kehendak Tuhan, mana ini rancangan Tuhan, mana ini yang disukai Tuhan, atau mana ini manusia daging. Roh Kudus akan memberikan hikmat ketika kita mau ada kerendahan hati. Tapi sebaliknya ketika ada penyangkalan, Roh Kudus tidak akan bekerja di dalam kehidupan kita. Untuk itu mari kita baca di ayatnya dulu di dalam Amsal pasal 21 ayat 21. Amsal pasal 21. Amsal pasal 21 Ayat 21. ayat 21. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Amin. Kalau ada amin, ada. Tapi di sini harus ada pemahaman, pengertian secara khusus. Ya. Ketika setiap kita ini sudah berkomitmen, aku mau mencari kebenaran, aku mau sungguh-sungguh di dalam Dia, maka saya yakin kasih Tuhan itu nyata. Ya. Ada 3 hal yang harus kita pahami ketika kita mencari, ketika kita berusaha dengan maksimal untuk hidup dalam kebenaran.
Keuntungan itu sebenarnya ada 3 hal. Seringkali manusia tidak sadari. Ya. Di situ dikatakan siapa mengejar kebenaran dan kasih. Mengejar kebenaran dan kasih. Kebenaran dan kasih itu adalah Tuhan. Akan memperoleh apa? Kehidupan apa? Kebenaran. Ketika setiap kita ini rindu kebenaran, maka kita akan mendapatkan kebenaran. Kebenaran itu adalah Kristus. Ketika kita mau lebih sungguh-sungguh kehidupan kita itu bukan dari usaha manusiawi kita. Ya. Supaya setiap kita boleh memperoleh kehidupan yang benar. Ya harus selaraskan diri hidup ini dengan Tuhan. Hidup ini bukan dengan kekuatan, bukan hasil jerih payah, pola pikir, daya usaha manusia kita, melainkan anugerah dari Tuhan. Anugerah dengan Tuhan. Itu kita memiliki persekutuan dengan Roh Kudus. Jangan sampai setiap kita itu memang dikatakan hidup, tapi faktanya mati. Loh, aneh toh? Hidup tapi mati. Memang hidup secara jasmani, mati secara rohani. Dalam kehidupan di zaman akhir ini harus diwaspadai sebagai anak-anak Tuhan. Karena kehidupan zaman akhir semakin hari semakin tidak baik-baik saja. Bukan hanya di Indonesia, tetapi menyeluruh ini hampir dunia. Porak-porandakan. Tuhan izinkan hal ini terjadi. Saya bergumul, saya berdoa, Tuhan, zaman akhir seperti ini mesti harus terjadi, dan itu semua terjadi sesuai kehendak Tuhan. Saya menangkap apa yang saat ini boleh terjadi itu sesungguhnya pemurnian. Masa-masa pemurnian, masa-masa pengirikan, masa-masa arauna. Pengirikan, pemilihan, pemurnian, yaitu ketika imannya lemah akan langsung larut. Maka di akhir zaman ini dibutuhkan kita mencari kebenaran dengan maksimal, lebih sungguh-sungguh. Kejar itu. Ya. Sebab kalau tidak mengejar seperti itu, kita akan dilibas kehidupan zaman akhir. Jangan sampai sekali lagi seperti tadi saya sampaikan, kita ini hidup tapi jangan sampai Tuhan pandang kita itu mati. Kalau rohaninya mati, ya sudah. Tubuh, jiwa, roh dalam kehidupan manusia. Kalau rohaninya itu sudah dibentuk baik dalam kebenaran, diperbaiki, diperbaharui. Istilahnya dikenteng, didandani, direnovasi, direparasi, maka yang nampak luar jasmaninya itu akan menjadi baik. Ya. Dan Tuhan itu sudah sampaikan. Tuhan itu sudah mengingatkan ketika kita hidup zaman akhir harus lebih sungguh-sungguh lagi. Karena apa? Karena ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia tutus rohnya, Roh Kudus turun untuk menyertai setiap kita. Tuhan tahu persis keberadaan tanpa Roh Kudus itu akan benar-benar manusia tidak akan bisa terima keselamatan. Tetapi Roh Kudus itu akan terus menuntun kita, menyadarkan setiap kita
supaya kita hidup dalam kebenaran. Ya. Kita lihat di dalam Yohanes pasal 10. Yohanes pasal 10 ayat 10 yang B. Tapi dibaca semua. Yohanes pasal 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Di situ katakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup, bukan hidup tapi mati. Ketika Tuhan ada dalam kita, ketika Tuhan menuntun, ketika Roh Kudus terus menolong, memberikan kekuatan, kemampuan setiap kita. Hadirnya Tuhan, hadirnya kasih, hadirnya kebenaran di dalam setiap kehidupan kita. Maka kita memiliki kehidupan. Apakah hanya memiliki kehidupan saja? Oh tidak. Di sini katakan, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kelimpahan itu bukan hanya bondo donyo, masinten rojo bronyo, bukan. Tetapi damai sejahtera di dalam mengiring Tuhan, dalam melayani Tuhan, itu ada damai sejahtera yang melimpah. Ya, kelimpahan. Orang hidup itu yang dicari, yang dikejar. Kalau orang fasik, orang kehidupan duniawi, yang dikejar itu harta benda. Tadi saya katakan, Mas Inten Rojo Brono, itu artinya harta kekayaan. Itu yang dikejar. Mereka mengatakan, oh aku nek duwe, nek sugih, aku duwe bondo donya, aku iso merintah sapa wae. Dan tidak mau diingatkan, tidak mau ditegur, tidak mau diperintah. Sebab dia punya harta kekayaan. Tapi itu tidak di dalam Tuhan. Tetapi itu di luar Tuhan. Tetapi Tuhan akan memberikan kelimpahan, bukan hanya materi, bukan hanya istilahnya Mas Inten Rojo Bronyo, namun kita memiliki damai sejahtera dalam kehidupan. Di bumi seperti di tentrem ayem, gemah ripah loh. Itu tentrem ayem. Bagaimana Pak tentrem ayem? Kebutuhannya banyak. Belum tagihannya, utangnya, pinjole, dan sebagainya. Tetapi kalau kita di dalam Tuhan tidak sampai sejauh itu. Kita memiliki hati yang penuh kelimpahan, tentrem ayem tadi. Amin. Pikiran kita tidak kacau balau. Pikiran kita tidak merangsang, wah iki piye sesuk piye, wah brambange larang, lomboke larang ya. Terus kono mundak ya, dan sebagainya. Durung kakan wedhus, stres, darah tinggi dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita lebih sungguh-sungguh mengejar kebenaran dan kasih, maka kita akan dapatkan kebenaran itu. Ya. Demikian pula setiap kita. Ketika kehidupan ini benar-benar seturut dengan sejalan dengan Tuhan, persekutuan dengan Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, kita akan merasakan, menikmatinya dengan nyaman. Dan ketika kita mau mendapatkan kebenaran itu,
yang semula pola pikir manusia duniawi, Roh Kudus akan menuntun pola pikirnya diproses. Bukan lagi memiliki pola pikir manusia duniawi, tapi diubahkan menjadi pola pikir manusia ilahi. Untuk mendapatkan segala kepikiran, kebaikan, kasih, dan kebenaran, itu kita harus ada ketundukan. Kerelaan hati untuk dibentuk, untuk dituntun oleh firman Tuhan. Sehingga hati ini tidak mengalami hati yang keras. Nek dikandani ora ngeyel, ora nggugu karepe dhewe. Firman Tuhan mengingatkan, firman Tuhan menegur, firman Tuhan menjadikan setiap kita ini diubahkan manusia kasar, diubahkan menjadi manusia yang halus. Ini untuk kita pahami. Seringkali kehidupan manusia-manusia dunia ini penuh dengan penyangkalan. Ya, ini mesti harus diwaspadai. Penyangkalan itu menyangkal dari kebenaran, pembenaran diri. Itu menyangkal, enggak, mau aku orang ngeyel-eyelan. Padudon. Padudon ini bahasa Indonesia ini apa? Regejegan itu bahasa Indonesia apa? Hah? Perdebatan. Ya, itu bahasa Jawa banyak sekali ya. Padudon. Padu, ngeyel-eyelan. Adu argumentasi. Pembenaran diri terjadi. Di dalam Tuhan tidak berlaku. Amin. Kita sudah dibentuk menjadi manusia ilahi. Penuh kasih. Hati yang mengampuni, hati yang mengasihi, hati yang melayani. Bukan dablek gugu karepe dhewe. Firman Tuhan itu yang menuntun. Bapak Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Ketika kita mau hidup dalam kebenaran, mau dibentuk, mau dituntun, maka kepalsuan-kepalsuan di dalam setiap kehidupan kita akan diubahkan. Ketidakbenaran, kepalsuan, itu diubah menjadi kejujuran. Kepalsuan itu penuh dengan kebohongan. Identik dengan kebohongan. Kalau manusia itu sudah dikuasai pikirannya dengan segala akal daya pikiran, dengan penuh kebohongan, itu menjadi fasik. Tetapi di dalam Tuhan, ketika kita dengan segenap hati, segenap jiwa mencari kebenaran, Tuhan akan ubahkan menjadi dari bohong menjadi kejujuran, kepalsuan menjadi kepastian, kejelasan. Ya. Ayatnya di mana itu? Matius pasal 5. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-37. Matius pasal 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ya. Ketika kita mengiring Tuhan, ketika kita sudah menyatakan aku mau hidup dalam kebenaran, nek bahasanya Jawa gini, wong Jawa itu jawabe. Kalau orang Jawa itu bisa katakan jawabannya sing digugu. Ya. Di sini katakan Matius 5 ayat 37, jika ya hendak kamu katakan apa? Jika tidak hendaklah kamu katakan. Bahasa Inggrisnya ojo mencela.
Maaf, bahasanya seperti itu, memang itu artinya seperti itu. Bahkan tidak sedikit orang-orang mengatakan, esok tempe, sore, kebalik ya? Kebalik. Esok tempe, sore mendoan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan terus mau membentuk kita. Tuhan mau menuntun kita. Di zaman akhir ini, kasih Tuhan itu ketika kita hidup dalam kebenaran semakin bertambah, bertumbuh. Satu dengan yang lain. Tetapi di zaman akhir ini, waspadai. Sekalipun murid Kristus, Yudas itu juga murid Kristus. Tapi dalam perjalanan, dia menyangkal. Dia menjual. Waspadai. Ini zaman akhir. Dan itu akan terjadi. Di situ berarti dikatakan jika ya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Tuhan mau, inginkan. Nek iyo, nek ora. Nek panas yo panas sing tenanan. Nek anyep yo anyep tenanan, aja semblenget. Semblenget itu setengah adem, setengah panas. Endingnya apa nek dikonsumsi? Anyang-anyangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Hendaklah kamu katakan tidak apabila kamu tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Tadi saya sampaikan dari awal. Dalam mengiring Tuhan, nek yo nek ora. Ini sering kali terjadi. Karena dari situ, pintu untuk dikacaukan si jahat itu sangat terbuka. Ya. Penuh dengan kebohongan, penuh dengan kepalsuan. Ya. Orang dunia katakan nyanyiannya alamat palsu, tapi di dalam Tuhan tidak ada alamat palsu. Jelas. Kita nanti ke sono jelas. Bapak Ibu Saudara, saya beberapa waktu yang lalu itu ya ketemu hamba-hamba Tuhan. Banyak sekali hamba-hamba Tuhan menyampaikan firman itu bukan firman yang membongkar dosa, bukan firman yang mentemplak dosa, bukan firman yang membersihkan dosa, tetapi mereka hanya enak di telinga. Ini bagi saya, wah tidak masuk sekali nih. Itu banyak Bapak Ibu, terlebih di zaman akhir. Kalau tidak mengenakan telinga, cuma do melayu, nek di sini, arep melayu. Ya, saya gitu aja. Saya tidak mau mengenakkan telinga. Saya itu targetnya kebenaran. Ada kebenaran enggak? Kalau enggak ada kebenaran ya gimana? Ora kerasan yang kene yo. Silahkan, monggo. Aku rak ngusir kayak gitu. Tapi biasanya itu kalau yang hidup fasik enggak akan tahan. Nah, disitulah tadi ketika kita benar-benar di Amsal 21 ayat 21 tadi ada kebenaran yang kita peroleh. Apakah hanya itu saja? Di situ dikatakan tadi. Sekali lagi sahabat, siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Orang enak Bapak Saudara.
Kehormatan itu akan kita dapatkan dari Tuhan, bukan dari sesama manusia. Kalau manusia kepinginnya dihargai, pinginnya dihormati. Tadi saya sampaikan di depan. Karena mereka merasa memiliki segalanya. Merasa memiliki harta kekayaan, harta benda. Minta dihormati. Orang semacam ini banyak di kalangan anak-anak Tuhan. Gila hormat, gila pangkat, gila derajat. Apa nih ya? Bapak Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Jangan sampai setiap kita sebagai anak-anak Tuhan yang rindu hidup dalam kebenaran itu memiliki satu keinginan yang namanya gila-gilaan. Gila jabatan, gila status sosial, gila ini udah. Bahasa Inggris edan-edanan. Orang edan yang edan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Ketika setiap kita memiliki kerendahan hati, memiliki roh ketaatan, memiliki ketulusan dalam melayani Tuhan, maka Ia sendiri yang akan mengangkat kita. Dia akan memberkati kita, Dia akan memberikan kemuliaan pada setiap kita. Maka di situ dikatakan kita akan terima kehormatan. Kehormatan itu dari Tuhan, jangan dari sesama manusia. Jangan pengen dipuji, disanjung-sanjung, disobyo-sobyo, maka akan mengalami kejatuhan. Karena di situ akan mengandung kesombongan. Si jahat itu penuh dengan kesombongan, maka dia dijatuhkan oleh Tuhan. Ketika kita ini tahu untuk mendapatkan kebaikan, kebenaran, kasih daripada Tuhan. Seperti ayat 21 dikatakan kehormatan-kehormatan bukan datang dari manusia, namun kehormatan itu Tuhan yang beri. Dalam kehidupan ini kita ini butuh segala sesuatu. Tuhan tahu. Apa yang menjadi keperluan kebutuhan hidup Tuhan tahu. Kos-kosan kuntek, Tuhan ya tahu kalau kita hidup dalam kebenaran itu Tuhan akan adakan kemudahan-kemudahan kelancaran. Tuhan memberkati pekerjaannya sehingga dimampukan untuk menyelesaikannya. Ya, jangan sampai kita terus golek carane sendiri. Ya. Dan ketika kita ini lebih sungguh-sungguh di dalam Dia, ketika kita masih diberi waktu kesempatan untuk melayani Dia, layanilah dengan segenap sepenuh hati. Carilah, kejarlah kebenaran dengan berupaya. Ya. Yohanes pasal 12. Ayat 26. Yohanes pasal 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Ketika kita mau dikatakan hidup ini juga hidup, bukan hidup ini tapi mati. Kita mau hidup kita ini memiliki kehidupan rohani yang terus membara. Kehidupannya rohani yang terus menyala api rohnya. Dan ketika kita memiliki api roh, pelayanan ini sungguh-sungguh,
Di situ dikatakan, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Melayani kebenaran kita harus ada di dalam kebenaran. Kebenaran adalah kebenaran dan kasih adalah Tuhan. Ketika kita hidup dalam kebenaran dan kasih, maka kita juga akan terima itu kebenaran dan kasih dalam dunia ini, dalam hidup ini. Dan di situ dikatakan, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan dimanapun aku berada, di situ pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati. Sumber segala sumber itulah yang akan meninggikan, yang akan menjadikan kita ini bisa mengarungi perjalanan hidup di zaman akhir. Mari Bapak Saudara, ketika masih ada waktu kesempatan dalam hidup ini untuk kita mengalami satu perubahan, kerjakan dengan segenap sepenuh hati, rindukan kebenaran. Jangan sampai di zaman akhir ini banyak sekali perihal-perihal yang sering dimunculkan oleh kehidupan duniawi, kesenangan mata, kesenangan daging, yang semuanya hidup sementara. Sifat sementara itu akan mengacaukan, akan merusak. Iming-iming si iblis ini akan terus merusak. Ya. Mari kita akan terus berusaha untuk kita mengejar kebenaran dengan maksimal. Ketika kita mau komitmen di zaman akhir, aku mau Tuhan untuk mau hidup dalam kebenaran. Tetapi seringkali neng gereja itu seperti itu, yo ya oh aku ngene, tapi nek wis nang omah bleret. Api rohnya menyurut. Nah, itu dibutuhkan, itu diperlukan, yaitu yang namanya Roh Kudus. Roh Kudus akan menuntun setiap kita di dalam kebenaran. Kebenaran yang sesuai firman. Kebenaran yang sesuai kasih. Kebenaran itu, Roh Kudus itu akan merubah hati manusia sesuai kebenaran. Untuk mendapatkan kebenaran itu tidak dengan intelektual, kepandaian, kepintaran, atau kecerdasan manusia, itu tidak. Tapi semuanya itu akan diterimakannya melalui anugerahnya. Ya, untuk itu cari, kejar, selagi masih ada waktu kesempatan. Jangan sampai setiap kita firman Tuhan terus digembor-gemborkan, firman Tuhan terus disampaikan, firman Tuhan fungsinya mengingatkan, menguatkan, menuntun, mengarahkan dalam perjalanan hidup di zaman akhir. Dan setiap kita jangan hanya mengandalkan pengetahuan-pengetahuan rohani saja, kebiasaan-kebiasaan saja, logika manusia, logika pikiran-pikiran orang Kristen. Tetapi mari kita akan terus bertanya di dalam diri kita, introspeksi. Ya. Sudahkah kita lebih sungguh-sungguh di dalam mencari Tuhan? Sudahkah kita lebih sungguh-sungguh di dalam mengejar kasih dan kebenaran? Sudahkah kita ini dengan berserah penuh hidup pada Kristus? Seringkali, dan ini banyak di antara umat pengikut Tuhan, Kristen hanya sekedar Kristen.
hanya labelnya. Tapi di luar kehidupannya tidak jauh berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal kebenaran. Ya. Masih melakukan bukan nyerempet-nyerempet perbuatan dosa, bahkan hidup dalam dosa yang bertentangan dengan kebenaran, tetapi tetap ada di gereja. Notabene-nya tidak mau meninggalkan kehidupan dosanya. Sedangkan di gereja ini Tuhan bongkar, Tuhan ingatkan. Kalau saya tuh sudah Tuhan mulai pakai bongkar gitu tuh, saya tuh ngeri. Ayah, ngeri ya. Kalau sudah Tuhan mau bicara bongkar, saya bongkar. Ngeri Bapak Saudara. Banyak di antara umat orang Kristen kacau. Tetapi di tempat ini tidak ada. Saya yakin sudah mengalami pembaharuan. Ya. Untuk itu mari Bapak Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika kita di dalam hidup ini terus berusaha untuk mendapatkan kebenaran yang sejati. Sekali lagi, jangan hanya sebatas fasih firman. Tetapi firman itu harus dihidupi dalam kehidupan sehari-hari. Kalau sekedar katam tok, enggak akan ada perubahan. Tetapi firman Tuhan itu dikerjakan, dihidupi hari lepas hari sehingga kita ini terlihat. Oke, wong Petra oke sudah mengalami perubahan sehingga dimanapun setiap kita boleh berada, siapapun diri kita, banyak orang-orang di luar itu mencari keteduhan, mencari solusi kepada orang yang hidup dalam kebenaran. Saya rindu setiap kita mencari, dicari orang-orang yang seperti itu. Karena banyak ini orang-orang di zaman akhir ini, moto peteng. Tetapi kita memiliki cahaya ilahi, kita memiliki terang, kita menjadi penuntun karena kita tahu firman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mari. Sebagai anak-anak Tuhan kita harus banyak mengalami perubahan. Ya, ingat, anak-anak Tuhan. Kita itu anak-anak Tuhan, amin. Kita memiliki DNA Tuhan. Kita bukan anak-anak gampang, amin. Anak-anak gampang itu anak-anak liar. Sing suka inggugu karepe dhewe. Ora gelem dituntun, ora gelem dibimbing, ora gelem diarahke. Hatine keras kayak batu ampril, firman Tuhan sampaikan seperti itu. Tetapi kita ini adalah anak-anak Tuhan. Anak-anak yang mau dituntun, anak-anak yang mau nurut, anak-anak yang mau cari kebenaran, hidup dalam kasih. 1 Yohanes pasal 3. 1 Yohanes pasal 3 ayat 9. 1 Yohanes pasal 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Amin. Kita DNA dari surga. Ini terus saya kejar, saya terus saya tangkap, saya terus saya doakan supaya setiap kita ini benar-benar DNA ilahi itu ada. Karena di sini katakan, sekali lagi saya sampaikan, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Berarti nek sing berbuat dosa lagi kelahiran dari kehidupan duniawi. Saya ngomong setan bukan saya. Anak setan. Tapi kita anak-anak Tuhan.
Kita anak-anak yang sudah dibentuk, yang sudah dirubah hidup. Benih-benih ilahi itu ada di dalam hati kita. Di dalam kehidupan setiap kita. Maka kalau setiap kita sudah dirubah, dibentuk Tuhan untuk menjadi yang baik, saya yakin Roh Kudus akan memampukan kita, Roh Kudus akan mengingatkan, menguatkan, sehingga kita tidak kembali tidak hidup kembali dalam dosa. Karena di sini dikatakan anak-anak Allah itu tidak kembali hidup dalam dosa. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Ya, ini harus ada di dalam setiap kehidupan kita. Daya usaha untuk hidup benar ini adalah, saya katakan, perjalanan rohani, perjalanan supranatural ilahi. Supaya dalam hidup di dunia ini bisa menyelaraskan seperti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kebenaran itu harus benar-benar melekat. Bagaimana supaya kita hidup dalam kebenaran? Solusinya bagaimana? Solusinya, bangun hubungan yang manis, hubungan yang lebih intim kepada Bapa. Dengan cara apa? Ya tadi sudah saya sampaikan. Dengan mengalahkan ego manusia. Kalahkan ego itu yang menghalang-halangi Roh Kudus berbicara dalam hati. Terima itu firman Tuhan, apapun bentuk firman Tuhan itu mengingatkan, menguatkan, menegur, membuat kita menjadi yang lebih baik. Firman Tuhan. Maka dalam hidup ini akan selaras dengan kehendak rencana Tuhan. Bagaimana untuk memiliki supaya kita selaras dengan kehendak Tuhan? Milikilah gairah untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan hari lepas hari. Sebab firman Tuhan merupakan apa? Firman-Mu, pelita dalam firman itu pelita bagi perjalanan hidup kita. Sehingga perjalanan hidup kita ini tidak mudah tersandung ketika kita berjalan. Firman Tuhan yang menerangi. Perjalanan hidup di zaman akhir ini banyak sekali. Kerikil, batu, penghadang rintangan. Sehingga dalam perjalanan mengiring Tuhan tidak salah jalan ketika firman Tuhan itu hidup. Ya. Terus selain itu, jadikan doa ini sebagai nafas hidupmu. Doa senantiasa. Ada loh, anak Tuhan, suruh doa, eneng-enengan udur dulu. Kamu saja yang doa kamu. Saya tuh malah heran sendiri, saya melihat seperti itu malah guyu dhewe. Wong doa, aku ora iso doa lho, ora iso doa, iso ngomong ora iso doa. Ora iso doa ki ya bisu lah itu, maaf kata. Ora iso ngomong ora iso doa lah, lucu. Banyak ini terjadi. Kamu saja. Lu ngopo sih? Doa ya. Saya sering itu melihat seperti itu. Bahkan kalangan hamba Tuhan pun banyaknya seperti itu. Ngeles. Saya heran. Dulu saya tuh orang yang tidak suka berdoa loh. Benar, saya tuh paling tidak suka sama sekali doa. Ya, karena daging. Terus terang aja, orang tak tutupi.
Tetapi sekarang diubah. Isone ndonga karo ndonga. Perjalanan neng tol yo isine ndonga karo ndonga ketika Aldo yang nyetir. Coba Bapak Saudara, isine ki ndonga ndremimil ning bahasa roh saya itu. Itu benar. Ya. Untuk itu mari setiap kita ketika masih ada waktu kesempatan senantiasa berikan tempat Roh Kudus di dalam hati. Roh Kudus biarlah memimpin setiap perjalanan hidup kita sehingga kita bisa membedakan mana itu kehendak manusia daging, mana itu kehendak manusia yang sudah diperbaharui atau manusia kehendak Tuhan. Itu Roh Kudus yang akan memberikan hikmat. Maka saat zaman akhir ini jangan sekali-sekali tinggalkan Roh Kudus. Namun banyak di antara umat Tuhan di zaman akhir ini, aku sudah dipenuhi Roh Kudus, namun kehidupannya masih tidak mau melakukan kebenaran. Jadikan doa ini menjadi nafas. Sidik-sidik doa kok sidik-sidik. Ya memang harus sidik-sidik. Orang Kristen seperti itu. Ya. Lalu untuk selanjutnya untuk kita boleh maksimal mengejar kebenaran, mengejar kasih supaya kita dapat 3 hal tadi. Ini dalam kehidupan sehari-hari. Bergaullah dan bertumbuhlah dengan orang-orang atau bersama-sama dengan orang yang seiman. Sebab ketika kita bergaul dengan orang-orang seiman, maka mereka akan mengingatkan, menguatkan, menuntun, mengarahkan. Ya. Bergaullah dengan orang-orang yang seiman. Apakah di sini ada? Oh ada. Di sini ada. Tapi pergaulannya dengan pergaulan luar dia yo. Istilahnya kena spreteran, kena apa ya? Bas. Tetapi ketika kita hidup dengan orang-orang yang di dalam Tuhan, hidup orang-orang benar, hidup orang-orang yang seiman, saya yakin mereka akan terima berkat. Nek bergaul ya kepada hamba-hamba Tuhan, mereka juga akan terima berkat hamba Tuhan, amin. Sebaliknya mereka ketika hidup dalam dunia ini bergaul dengan orang-orang tidak dalam kebenaran, maka mereka akan hidup tidak dalam kebenaran. Ya. Ketika bergaulnya dengan orang-orang yang penuh kenajisan, mereka akan terima itu roh kenajisan. Tetapi Tuhan mengingatkan kepada setiap kita, bergaullah, pergaulan ini menentukan. Saya senang, saya sungguh bangga sama Mas Oki. Aku randing, ndongake orang dewan-dewa akan orang unggulkan ke dia. Dia sudah mulai bergaul dengan hamba-hambanya. Amin. Neng Solo 3, ayo. Sleman, ayo. Pelayanan, ayo. Itulah yang Tuhan inginkan setiap kita mau dibentuk. Benar Bapak Saudara. Saya yakin dan percaya yang dulunya ular. Ular itu apa? Ulat ya. Sing dulunya itu gilani. Ketika kita dituntun dibawa ke dalam kebenaran, kita diubahkan, kita proses jadi kepompong kita menjadi kupu-kupu. Yang dulu nenggilani saiki dadi nyenengke. Amin. Tuhan inginkan seperti itu. Ya. Mari Bapak Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Amsal 21 ayat 21 itu kerjakan. Firman Tuhan itu dikerjakan, dihidupi.
Bukan hanya didengar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Jangan sampai firman Tuhan itu hanya di gereja, di luar gereja. Dalam kehidupan sehari-hari sudah tidak berlaku. Ini kan sayang gitu loh. Selagi Tuhan masih beri waktu kesempatan kepada setiap kita, mari jangan buang-buang waktu. Buang-buang waktu untuk apa? Untuk hanya memikirkan diri sendiri, hanya untuk menyenangkan diri manusia daging. Kesenangan-kesenangan dunia ini hanya sebatas. Ibarat wong urip itu ngamper ngombe, ibarat itu hanya sekedar ngalir. Orang hidup itu bagaikan firman Tuhan terus seringkali saya sampaikan. Sedelo mekar endah. Apa? Sedelo maneh alum. Usono nek wis garing ora ana gunane. Mari Bapak Saudara, ketika hidup ini masih diberi waktu kesempatan, mari ayo berubah. Untuk berubah dalam arti apa? Berubah dalam arti terus melayani, terus mengasihi Tuhan, terus hidup dalam kebenaran. Sebab apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan di dalam dunia ini, satu ketika kita akan dipertanggungjawabkan di hadapannya. Keselamatan itu dari sendiri-sendiri. Saya sebagai penuntun, pengawal, pembimbing, secara rohani, tak henti-hentinya, tak suka-sukanya saya akan terus. Nek elek ya tak ngomong elek. Nek bener ya tak ngomong bener. Maka saya kepegang firman itu. Ya. Kalau memang itu sudah mengalami satu pembenahan diri, maka saya yakin dan percaya Tuhan itu akan terus memampukan. Tuhan akan terus memampukan dan mengurapi, memberkati. Ketika kita ini rindu melayani Tuhan, rindu hidup benar, saya yakin Roh Kudus akan menjadikannya setiap kita seperti apa yang kita harapkan. Jangan menjadi 5 gadis bodoh. Waspada ini zaman akhir, pengujian terus terjadi. Dengan segala kesesakan, dengan segala penderitaan, dengan segala tekanan, lepas tekanan. Ya. Banyak di antara umat Tuhan ini menjadi 5 gadis bodoh. 10 pengikut Kristus, 5 jadi bodoh, 5 bijak, berarti separuh, 50%. Pada satu ketika masa-masa pengangkatan, ada 2 orang, 1 diangkat, 1 ditinggal. 50%. Ketika berjalan di perjalanan berdua, 1 diangkat, 1 ditinggal. Di ladang 1 diangkat, 1 ditinggal. Masa-masa pengangkatan ini hampir waktu Tuhan datang. Ya ini kalau kita melihat peta zaman, ini sungguh sudah sempit waktu Tuhan. Ya, untuk itu mari Bapak Saudara, ketika Tuhan masih memberi waktu kesempatan kepada setiap kita, jangan menjadi 5 gadis bodoh. Persiapkan diri, miliki minyak pengurapan, bakar dengan api roh. Waktu untuk pekerjaan Tuhan, untuk melayani Tuhan. Tuhan sendiri tidak akan pernah rugikan kita. Tuhan akan memampukan. Bahkan Tuhan akan terus berikan kehidupan dan kelimpahan ketika kita berjalan dengan Dia. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita akan dudukkan kepala.